Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Let Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah untuk kalian yang berzodiak Gemini. Ini adalah The Hidden Truth, Timeless. Jadi pada saat kalian nonton bisa sudah terjadi, bisa akan terjadi, belum terjadi. Oke, ditunggu. Oh, yang jatuh satu. Oke. Kemudian ini kenapa dari tadi saya mentok-mentok mentok-mentok terus ya. Sebentar ya. So, saya buka beberapa kartu untuk kalian para Gemini. Ini general reading ya. So bisa resonate, bisa tidak. Tergantung ya, karena yang nonton juga banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 7 cards. Oh kan. Mohon maaf kalau dari tadi jedak-jeduk. Oke, my dear Gemini, ini tidak panjang-panjang ya. Dan kartu pertama kalian, yang lain belum terbuka jadi. Oke, yang pertama, kartu yang pertama, The Hidden Truth, yang harus disampaikan untuk kalian para Gemini adalah Seven of Swords yang terbalik. Oke, kalau kalian mengira apa yang kalian alami saat ini, aduh saya gatel nih tenggorokannya. Sorry, bang belum sembuh banget sih dari flu, tapi udahlah ya. Oke, apa yang kalian alami saat ini, my dear Gemini, saat ini sudah terjadi atau akan terjadi, tentu saja merupakan sebuah kekalahan. Kalian harus tahu bahwa itu sebenarnya memang dimaksudkan semesta untuk kalian. Maksudnya gini, kalau kalian sedang terfokus dengan sesuatu, karir, keuangan, dan bisnis, maupun dengan apapun yang sedang kalian fokuskan di kehidupan, personal life juga bisa, dan kalian merasa kok lagi kalah ya Mbak Lucy, tidak bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, tidak bisa memenangkan dalam tanda kutip pertempuran, pergumulan, atau apapun itu bentuknya, apapun itu termnya, kata-katanya, istilahnya. Kalian perlu tahu bahwa itu semua memang dimaksudkan semesta untuk tidak terjadi kemenangan yang kalian inginkan. Kenapa? Tentu saja ada sebab akibatnya ya, my dear Gemini. Tapi itu bukan berarti sesuatu hal yang buruk, karena kadang-kadang memang harus terjadi seperti itu. Oh. Ya sih, gimana, kartunya terbalik semua ya Gemini ya. Oke, kadang-kadang gini, kalau kalian ingin memenangkan sesuatu tapi itu tidak terjadi, itu seperti kalian kalah ya. Ya, perasaan kalah itu tentu saja tidak menyenangkan, apalagi untuk seorang Gemini yang ya selalunya ingin menang, tentu saja ya, bukan Gemini aja sih. Semua orang juga ingin menang apapun zodiaknya ya. Tapi kalau terjadi sebuah seperti katakanlah kekalahan, kadang-kadang kan ada istilah seperti ini, mengalah untuk menang gitu ya. Oke, ini kayak step back ya untuk kalian, mundur sejenak, nanti untuk maju di kemudian hari, seperti itu ya. Terlihat dari kartu-kartunya yang terbalik, terlihat sekali beberapa hal memang tidak dapat kalian capai gitu. Kemenangan itu atau hasil atau apapun itu seperti terlihat tidak terjadi untuk kalian. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang nulis, kok kayaknya si Mbak ini benci banget sama Gemini. Enggak. My mom, ibu saya itu seorang Gemini. Bagaimana saya membenci ibu saya? Saya tidak pernah membenci seorang karena zodiaknya. Oke, tidak pernah seperti itu. Salah, saya cuma menyampaikan pesan kartunya, itu doang. Tapi karena untuk menghindari kesalahpahaman itu, orang-orang yang menuliskan komen negatif memang langsung saya delete dan saya hapus. Maksudnya dianya juga tidak akan bisa lihat channel saya lagi, daripada nanti salah paham gitu ya Gemini.
dimaksudkan bacaan ini untuk penyampaian pesan tapi disalahartikan, ya it's okay, never mind. So Gemini, nggak ada ya kebencian dalam sebuah kartu tarot, itu nggak ada kayak gitu, nggak di kartu tarot saya nggak kayak gitu. Tapi ini hanya menyampaikan pesan. Kalau kalian merasa kalah pada saat ini, ya udah hadapin aja, karena memang itu sudah harus terjadi untuk kalian. Ya, kekalahan yang mungkin nggak enak buat kalian, ya wes, dijalani aja. Karena apa? Karena memang semesta sedang memberikan waktu untuk kalian bebenah diri. Ini ada The Hierophant yang terbalik. Secara spiritualitas memang sedang ada sesuatu hal yang jungkir balik di kehidupannya kalian, para Gemini. Karena memang ada juga sih yang langsung nge-DM saya dan bilang tentang kehidupannya yang jungkir balik, susah dan lain sebagainya. Dan saya yakin she or he, saya nggak tahu, saya dia nggak nyebutin namanya, bukan satu-satunya orang yang merasakan hal tersebut ya, Gemini. Karena ya ada Hierophant-nya terbalik. Sepertinya semesta sedang tidak berpihak kepada kalian. Tapi kalian harus tahu apapun yang terjadi di kehidupan kalian itu sebenarnya for the highest purpose. Untuk sesuatu maksud yang lebih tinggi dari apa yang menjadi pikiran kalian. Kadang-kadang kalian tidak bisa menyelaminya, kadang-kadang kalian tidak bisa mengerti, tapi itu harus terjadi. Terus ada yang tanya, apakah itu sebuah pengujian dari semesta? Bisa jadi sebuah ujian, bisa jadi ujian kehidupan ya. Kemudian sebuah pertanda, bisa jadi juga. Atau sebuah jawaban dari yang selama ini kalian nantikan jawabannya. Iya, karena kadang-kadang jawaban kan gak selalu enak ya. Jawaban kadang-kadang gak enak. Apa yang dipertanyakan ke semesta, tiba-tiba jawabannya nggak enak ya. Bisa juga itu terjadi ya, my dear Gemini. Tapi yang jelas itu terjadi untuk alasan. Alasannya apa dan kalian nanti akan tahu. Karena kartu selanjutnya adalah The Judgment. Kalian sedang menuju akhir dari sesuatu hal yang nggak enak itu. The judgment-nya tidak terbalik ya, my dear. Ini berarti itu memang benar-benar klarifikasi dari segala sesuatu yang terjadi di hidupnya Gemini. Mau itu jungkir balik, nggak enak, kayak semesta tidak mendukung, dan lain sebagainya. Itu memang ujung-ujungnya adalah the judgment. Itu yang harus kalian alami, harus kalian rasakan, dan itu klarifikasi. Beberapa waktu yang lalu saya bikin tentang karma yang harus dijalani, dan itu menjadi pro kontra, terutama pas bagian Gemini. Oke, ada yang gak terima karena menurut dia kok karmanya jelek. Loh, kalau kalian tidak terima berarti memang kalian sudah melakukan karma jelek. Tapi kalau yang karmanya baik-baik aja kan pasti terima-terima aja dong, ya kan? So, see, kembali lagi kepada kalian, my dear. Yang jelas, the judgment ini memang benar-benar sebuah keadilan yang diberikan kepada semesta, kepada kalian. Ya, pesannya adalah lakukan selalu yang terbaik aja. Gitu loh. Jangan defensif sama apapun juga. Apalagi cuma pembacaan tarot yang secara general ada di YouTube. Mau defensif gimana sih, my dear Gemini? Apa yang perlu didefensifkan gitu? Saya tidak kenal kalian, kalian tidak kenal saya, cuma lihat di YouTube doang. So my dear Gemini, ini adalah klarifikasi dari semesta untuk kalian. What goes around comes around. Apa yang kalian tabur di semesta itu yang akan kalian tuai. Sebenarnya pesennya kayak gitu. Kalau disalahartikan ya wes nggak apa-apa. Tapi yang jelas memang kehidupan jungkir balik yang ada di bacaannya Gemini saat ini ya memang klarifikasi dari apa yang mesti kalian jalani. Dan buat saya yang kayak gini mah udah biasa. Jungkir balik dari kehidupan itu bukan satu hal yang baru. Itu sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Anyway, saya sudah
lebih dari setengah abad hidup di dunia ini, so saya mengalami banyak hal yang seperti ini. So kalau sekarang gilirannya Gemini yang mendapatkan itu, ya memang it's from your universe, itu memang dari semesta kalian. Terus apalagi yang menjadi the hidden truth adalah Seven of Wands. Ini adalah pergumulan kalian, ini adalah peperangan kalian. Bukan dengan orang lain, ya. So nggak usah defensif. Bukan dengan orang lain, tapi terlebih kepada diri sendiri. Katanya peperangan dengan orang lain, dengan pihak lain, itu lebih mudah untuk dimenangkan. Tapi peperangan dengan diri sendiri itu yang susah, ya my dear Gemini, itu yang susah. Dan kadang-kadang itu bisa jadi bumerang kepada diri kalian sendiri. So my dear Gemini, peperangan inilah yang harus kalian menangkan. Dengan semua jungkir balik yang terjadi di kehidupan kalian, justru kalian harus tetap menjadi pribadi yang memenangkan pertempuran ini. Pribadi yang baik, pribadi yang nantinya akan bisa bilang, semesta, apapun yang kau kasih ke dalam kehidupanku akan tetap ku menangkan, karena itu adalah pertempuran dengan diri sendiri. Saya harap pesannya nyampe. Oke, kemudian Ace of Pentacles yang terbalik. Oke, secara karir, keuangan, dan bisnis juga jungkir balik. Ya, tapi sekali lagi buat saya ini bukan pertanda buruk. Karena coba deh lihat hidup kita di belakang. Ada susahnya, ada senangnya, ada susahnya, ada senangnya. Gitu aja ganti-ganti. So, kalaupun sekarang lagi terpuruk dengan karir, keuangan, dan bisnis, coba diam, refleksi kepada diri sendiri, menangkan pertempuran dengan diri sendiri, dan kalian tahu kenapa itu bisa terjadi. So, ya, Ace of Pentacles yang terbalik bukan kartu yang menyenangkan untuk dibacakan. Apalagi saya yang ngebacain kalian, kayak saya ntar ada yang ngomong lagi, kayaknya dendam amat nih sama Gemini, kartunya begitu semua. How? Gimana caranya saya mau memilih kartunya, kartunya itu yang terbuka? Kan saya nggak mengaturnya. Kalian lihat sendiri, saya shuffling. Saya tidak mengaturnya seperti ini, tapi seperti inilah yang terjadi. Boleh intip video yang lain, berbeda pasti, nggak mungkin sama. So memang kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja, ya nggak apa-apa, berdamai saja dengan diri kalian, berdamai dengan keadaan, dan menangkan pertempuran kalian dengan diri kalian sendiri. Oke? Kartu yang selanjutnya, Page of Pentacles. Jika kalian menginginkan kabar tentang karir, keuangan, dan bisnis, dan itu tidak datang, dan memang di bacaan ini tidak terjadi, ya wis, tinggal tunggu aja. Masa ini pun akan berlalu. Ini timeless, jadi pada saat kalian melihat bacaan ini, saat itulah yang memang untuk kalian. So kalau kalian ngerasa, ya ampun, nggak datang nih kabarnya tentang karir, keuangan, dan bisnis. Iya, nggak datang. So what? Memangnya hidup berhenti pada saat itu? Enggak kan? Hidup tetap berlangsung. So ya udah, jalani aja hidup kalian seperti biasa. Nggak ada kabar, nggak apa-apa. Tetap lakukan apa saja yang bisa kalian lakukan di kehidupan. Tetap bergerak, tetap berusaha, tetap menghidupi hidup kalian. Itu yang terpenting, my dear Gemini. Ini saya nggak bisa kelamaan bacainnya, soalnya kartunya terbalik semua gini nih, takutnya pada tersinggung lagi. Oke, so Four of Wands ini juga terbalik di kartu terakhir. My gosh. Ya memang apa yang menjadi keinginan kalian untuk mendapatkan jalan, belum ada jalannya, my dear. Belum ada bukan berarti tidak ada. So ya, kalau memang belum ada sekarang gak apa-apa, masih ada bacaan berikutnya untuk Gemini, jangan khawatir. Kenapapun itu akan terus berganti-ganti, baik, buruk, jelek,
cantik, jelek bagus, apapun itu akan terus berganti-ganti. Kalaupun ini masih terbalik saat ini, your wristband. Lakukan aja apa yang bisa kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Selanjutnya saya buka kartu yang berikutnya ya. Ini Oceanic Tarot. Biasanya hope ada di sini, harapan ada di sini. Kita buka aja. Tapi sekali lagi saya tidak memilih kartunya. Saya selalu bilang kartunya yang memilih untuk dibacakan sih. Kartunya bahkan saya tidak tahu, saya tidak lihat itu apa. Tapi itu udah ada 3 kartu. Saya buka 2 lagi aja ya, biar banyakkan dikit gitu. Ini ya, so 5. Oke, siapa tahu ada pesan yang lebih baik di sini. The Moon. Yang pertama aja udah The Moon. The Moon nih kalau di tarot emang kartu yang berseberangan atau yang artinya tuh berkebalikan dari The Sun. The Sun itu kebahagiaan, kesuksesan, pokoknya yang bagus-bagus deh. The Moon sebaliknya. Bahkan di kartu Oceanic Tarot pun ini gitu yang terjadi. Terus gimana dong saya mau ngebacanya ya? Memang ada The Moon memang di kehidupannya Gemini, tapi kalian harus tahu di bawah tuh tulisannya illusion. Jadi ini sebenarnya sebuah ilusi kehidupan. Ilusi kehidupan itu tidak akan berhenti di situ aja, akan berganti lagi. Yang tadinya buruk akan menjadi baik. Kalau kalian tanya kapan, jangan tanya ke saya. Coba kalian refleksikan ke dalam kehidupan kalian masing-masing. Apa yang sudah kalian perbuat, apa yang kalian minta dalam setiap doa kalian. Itu saja yang penting. Ya, pembaca tarot cuma nyampein pesan. Jangan diomel-omelin ya. Bukan cuma yang ini ya, yang sebelah juga. Tapi kalau misalnya ada channel tarot yang memberikan bacaannya bagus-bagus, ya udah nggak apa-apa. Kalian mau percaya yang itu ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau buat saya sih jangan percaya apapun segitunya gitu. Harusnya lebih percaya kepada jalannya Tuhan, itu yang terbaik. Walaupun ya jungkir balik kayak gini bacaannya atau bagaimana ya, tetap aja berserah dan bilang oke, Tuhan maunya apa, saya jalani aja. Karena sebagai manusia kita cuma bisa menjalani kehidupan kita kan. Ya dong. See, ada choices atau the lovers, dan ini kartu kalian. Ada pilihan. Kalau ada yang bilang saya udah capek berbuat baik karena orang lain gak berbuat baik, tetap aja itu pilihan. Mau tetap berbuat baik atau jadi jahat seperti yang lain, it's your choice. Itu sebabnya the lovers tulisannya di bawah adalah pilihan. Sebagai Gemini yang selalu ada 2 muka, dua keadaan, black and white, dark and light, baik dan buruk, merupakan pilihan bagi kalian pribadi, lepas pribadi untuk memilih. Tetap menjadi orang baik walaupun yang lain buruk, itu pilihan, atau berubah, melebur ke dalam kegelapan itu dan sama seperti orang buruk yang sudah kalian omongin selama ini, itu juga pilihan. Saya tidak akan memberikan penghakiman apapun pilihan kalian. Yang jelas, kalian punya pilihan. Bertahan di keadaan yang seperti ini, tetap berdoa, tetap tawakal, tetap bilang bahwa Tuhan itu baik, itu pilihan. Atau berubah menjadi pribadi yang menghujat, marah-marah, menghakimi sesama, bilang itu semua buruk, saya doang yang terbaik, itu juga pilihan. Begini, saya kembalikan lagi kepada kalian, oke? Selanjutnya sih, the judgment lagi datang. The judgment, penegasan loh Gemini. Kalau the judgment yang ini kelihatan banget ada tulisannya di sini, self reflection. Udah dari tadi saya ngomong dan kalian lihat saya nggak milih kartunya ya. Kartunya yang milih saya. Maksudnya bukan kartunya milih saya. Kartunya yang minta dibacakan gitu ya. Oke. Ini memang benar-benar self reflection untuk kalian. Lihat ke dalam kehidupan kalian masing-masing.
Kalau kalian bilang kalian baik tapi menghakimi yang lain itu buruk, ya sama aja dong. Ya kan? Nah, apalagi nih kartunya? Restriction, Eight of Swords. Saya tahu banyak yang sakit hati, banyak ketidakadilan untuk kalian, saya tahu. Tapi pilihan hidup juga kalian untuk merefleksikan diri kalian, mau jadi seperti mereka atau jadi pribadi yang lebih baik. Dengan menerima semua ini, dengan tidak menghakimi sesama kalian. Dan Six of Pentacles sebagai penutup, generosity, kemurahan hati. Ini loh sebenarnya yang jadi pangkal dari semuanya ini. Jika kalian mau bermurah hati kepada semesta, tidak menghakimi sesama kalian, walaupun orang yang kalian bilang itu jahat sama kalian, kalian nggak jahat balik, kalian nggak nunjuk-nunjuk atau nuding-nuding mereka. Generosity is about that. Tentang kemurahan hati, kebaikan hati. Itu yang sebenarnya harus jadi kalian bold, kalian garis bawahi. Kalau kalian mau mendengarkan pembacaan tarotnya. This is the hidden truth, sesuatu yang mungkin belum kalian tahu. Kalau nggak mau, nggak masalah. Saya kembalikan lagi kepada pribadi masing-masing. Ya, Gemini? Oke. Selanjutnya adalah pesan dari ini apa? Very Oracle card ya. Seperti saya bilang nggak panjang-panjang bacaan saya kali ini. Solitude, sendirian, apa nih? Think of being alone is meaning you are all one and in total harmony with everything. Kalau kalian harus stand up by yourself, berdiri di atas kaki sendiri, you wis, lakukan. You don't need anybody. Kalian bisa sendiri, bahkan bilang semesta bakalan mendukung. Semesta loh yang mendukung, ya dibandingin dengan orang-orang yang kalian bilang jahat misalnya. Ya udah sendiri aja. Oh nggak bisa sendiri Mbak Lucy, masa nggak bisa? Saya bisa. Kalian pasti juga bisa. Sendiri itu bukan berarti nggak berinteraksi dengan orang ya, tapi kayak udah dengan keyakinan sendiri mau jadi baik, yang lain jahat bodoh amat, itu loh maksudnya. Kemudian the greatest treasure are these that wait silently during your quiet time. Yang terbaik itu terjadi justru pada saat kalian diem aja. Diem aja. Saya diajar oleh agama saya untuk, ya kepercayaan saya lah ya, nggak usah bilang agama. Kepercayaan saya untuk menghindari konflik. Jadi sekuat mungkin saya menahan diri kalian. Tapi apakah saya pernah blow up? Pernah. Itu terjadi kayak minggu lalu. Saya blow up pada saat saya sudah menahan diri saya sendiri. So saya masih berkonflik. Tapi terus saya tahan lagi sambil bilang, come on, saya bisa. Saya harap juga kalian seperti itu. Itu harapan. Kalau nggak mau diikutin, ya terserah. Nggak apa-apa, monggo. Yang terakhir dari Monology Oracle card. And I have to read. This is for my friend Gemini. Balance. Spiritual and practically. Balance. Keseimbangan. Itu yang diperlukan di kehidupan kalian. Jangan berat sebelah. Kita nggak pernah ada yang terlalu baik atau terlalu jahat, semuanya seimbang. Hitam dan putih di dalam kehidupan manusia itu harus seimbang. Ya jangan sampai terlalu jahat, jangan sampai juga terlalu baik, karena dua-duanya nggak baik. Yang terlalu itu nggak baik. Seimbangkan antara spiritualitas kalian dengan kehidupan kalian di alam nyata sehari-hari. Itu yang dimaksud. Oke, balancing spiritualitas ya datang ke Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupan kalian yang kelihatannya nggak enak, ya diterima aja. Masa mau terima yang enak-enak melulu, ya kan? Ya harus terima apa aja. So my dear Gemini, sekian aja pembacaannya. Kita ketemu lagi aja di pembacaan-pembacaan berikutnya. Selalulah berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.